وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul, sekarang surah Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279. 278 sampai dengan 279. Ini karena masih suasana Syawal, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini hingga kita menghadap Allah kita dicatat sebagai minal muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, sisa-sisa dari riba yang belum dipungut. Apa-apa yang tersisa dari riba yang belum dipungut. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi taubat dari riba itu cuma satu, berhenti. Jadi kalau ingin taubat dari riba itu cuma satu, yaitu berhenti. Beda kalau ngambil hak orang lain. Kalau ngambil hak orang lain itu enggak cukup hanya berhenti, tapi harus mengembalikan. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu, kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Jadi kalau dosa riba taubatnya berhenti, tapi kalau dosa mengambil hak orang lain itu harus mengembalikan. Nah, riba itu kalau di zaman jahiliyah, itu di antara bentuknya itu adalah adanya denda. Itu riba jahiliyah. Jadi kalau jenengan terlambat bayar utang misalnya gitu, terus kena denda. Nah, denda itu, denda dalam bentuk materi seperti itu asal muasalnya riba jahiliyah. Jadi denda pakai uang itu awal muasalnya riba jahiliyah. Kalau yang dibuat orang Yahudi itu ribanya itu terkait dengan nasi'ah. Nasi'ah itu
transaksi yang tidak cash atau kontan, yang tidak cash atau kredit ya maksudnya. Jadi orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau bertransaksi secara muamalah itu membuat satu aturan yang memastikan mereka untung, yang lain tidak peduli. Entah dia untung besar-besar banget atau jedot bangkrut, tidak peduli, yang penting dia untung. Maka siapapun yang minjem uang sama dia saat itu dia akan buat peraturan yang memastikan dia untung. Soal kemudian yang sana rugi atau untung itu terserah, yang penting dia untung gitu aja, Pak. Maka muncul istilah bunga itu kalau di kita itu. Nah itu pinjem 1 juta nanti balik 1.100.000 misalnya gitu ya. Itu awal mula riba yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Nah, riba itu haram titik gitu ya. Itu harus sepakat dulu. Kayak mencuri itu haram titik, berzina itu haram titik. Nah, jangan tawar-tawar lagi. Riba itu haram titik gitu. Tapi kemudian kalau kita bicara per kasus, itu masih sering mengundang diskusi di kalangan para ulama. Ini kita nggak bisa menutup mata bahwa ulama tidak semua sepakat terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi terkait kekinian terutama. Ini mengingat ayat-ayat tentang riba itu diturunkan itu agak belakangan menjelang Nabi wafat. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ayat tentang riba ini tidak banyak dibahas karena memang belakangan turunnya menjelang Nabi wafat. Maka perintah beliau fatrukur riba war riba. Ya kalau bisa itu pastinya tinggalkanlah riba, bahkan sesuatu yang kamu ragu-ragu apakah itu riba atau tidak riba. Itu kalau menurut beliau. Makanya terus kemudian di dalam peraturan-peraturan pasar kaum muslimin itu selalu dikatakan tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang-orang yang mengerti hukum muamalah di pasar kami. Itu peraturannya itu. Mas semua pedagang di pasar kaum muslimin di masa Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang ngerti fikih muamalah. Supaya ya itu tadi jangan sampai terjadi di antaranya ya riba tadi itu. Nah, sambil contoh misalnya gini, saya ulang ya, riba itu haram titik. Tapi ada beberapa diskusi yang ulama masih berbeda pendapat. Seperti misalnya bagaimana hukum gaji orang yang kerja di bank konvensional misalnya. Mengingat di bank yang syariah sekalipun juga tidak ada yang 100% syariah. Itu diakui itu oleh pakar-pakar muamalah kita bahwa di bank syariah kita sekalipun itu tidak ada yang 100% syariah. Kalau bahasanya sebagian para ustadz kita itu yang pakar-pakar muamalah itu mengatakan itu hanya perpindahan saja dari riba besar ke riba kecil. Nah, ini seperti itu. Terus gimana ini? Nah, ini terjadi diskusi, ulama nggak sepakat. Jadi ada yang mengatakan pokoknya ma yatawalladu minal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang muncul dari haram ya berarti haram, sehingga muncul fatwa orang kerja di bank itu terutama bank konvensional ya, itu gajinya haram. Muncul pendapat yang itu. Ya kalau Anda sepakat ya silakan berhenti. Kalau Anda sepakat dengan fatwa itu. Tapi kemudian muncul fatwa berikutnya yang mengatakan enggak sampai haram tapi syubhat, disamakan dengan. Jadi gini, kalau yang mengatakan syubhat itu begini, di dalam lembaga keuangan yang disebut dengan perbankan itu kan tidak semua transaksinya lantas mengandung unsur riba, karena mereka juga punya usaha-usaha yang sebagian itu diakad secara mudharabah misalnya. Ini misalnya. Tapi juga tidak bisa dipungkiri sebagian usaha itu ternyata kalau yang dikonvensionalkan kan tidak dipertimbangkan halal haramnya semua usaha dilakukan, sehingga kemudian disamakan dengan gaji PNS. Nah, PNS itu kan ngambil dari pajak. Nah pajak itu pajak macam-macam, pajak ke diskotik ya, pajak ke gak karu-karuan macam-macam ya, termasuk pajak yang bener-bener itu semuanya. Nah akhirnya terus kemudian dianggap itu syubhat. Ada yang mengatakan apa? Syubhat. Ini bukan pendapat saya cuma baca aja di fikih-fikih kontemporer itu.
Nah, terakhir ada juga yang mengatakan itu halal. Kenapa? Karena ya tadi, bahwa ternyata kalau ditelisik lebih dalam, akad-akad yang terjadi di dalam dunia perbankan itu ya tadi tidak lantas semuanya mengandung unsur yang disebut dengan riba tadi itu. Sambil contoh gini misalnya, jenengan nabung di bank konvensional. Kalau bank syariah nggak usah kita bahas, saya kira masing-masing punya hujahnya sendiri. Nabung di bank konvensional. Itu ketika Anda nabung, apakah terus kemudian Anda meniatkan investasi atau sekedar untuk supaya uang Anda aman misalnya gitu ya. Oke lah, sebagian mungkin mengatakan enggak, saya cuma agar uang saya aman saja misalnya. Terus kemudian ada akad yang Anda tanda tangani yang saya yakin Anda nggak akan baca tulisannya kecil-kecil. Anda nggak akan baca tulisannya apa? Kecil-kecil. Dan di situ itu istilahnya menggunakan kata deposit. Jadi menggunakan kata deposit, menabung, bukan investasi sebenarnya, tapi deposit, menabung. Dan itu kalau dalam Islam sebenarnya ada akad namanya wadhi'ah nitib. Nah, kalau misalnya kita nitip uang ke seseorang, terus kita buka rekening di situ sebagai untuk trust kepercayaan kita kepada yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan memberikan hadiah kepada kita sebagai rasa terima kasih, walaupun itu tidak pernah kita minta, maka itu tidak bisa serta-merta disebut sebagai bunga yang bernilai riba tadi itu. Ini pendapat yang membolehkan. Alasannya wadhi'ah tadi itu. Nanti statement saya bisa di cross check ke sebuah website namanya Rumah Fikih Indonesia ya. Rumah Fikih Indonesia itu pernah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat itu. Nah, saya ulang, ini bukan pendapat saya cuma menyampaikan pendapat-pendapat ulama kontemporer. Ini perlu saya sampaikan bukan apa-apa, karena masalah ini kan di zaman sekarang itu menjadi satu tren ya, di mana kemudian ada banyak orang yang karena sudah mengerti tentang masalah riba, terus kemudian dia belajar masalah agama ini lebih intensif, terus dia merasa tidak nyaman karena bekerja di lembaga keuangan namanya perbankan, apalagi konvensional, terus kemudian yang bersangkutan keluar. Saya sering tanya orang tentang masalah ini. Kalau jawaban saya gini, kalau jawaban saya pribadi ya terkait dengan masalah ini, ada yang ngomong gini ke saya ini Ustadz, suami kerja di BI. Terus masalah saya apa ya Ustadz ya? Pan alhamdulillah wa masya Allah selama ini suami ya alhamdulillah semakin lebih baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Saya alhamdulillah juga ya dengan izin Allah taklim ya mudah, ibadah ya mudah, saya menutup aurat saya. Anak-anak saya suruh masuk pesantren ya gampang semua, suruh ngaji ya gampang semua. Mereka ya anak-anak yang baik. Terus masalahnya di mana Ustadz? Karena ada yang bilang kan gaji dari bank itu enggak barokah, tapi nyatanya saya baik-baik saja kata dia gitu. Saya bilang ya kalau Anda merasa baik-baik saja ya teruskan saja, saya bilang gitu. Ya, terus saya bilang nanti sampean biar tenang dalam menerima gaji dari bank itu, sampean rujuk saja fatwanya Yusuf Qaradawi, saya bilang. Yusuf Qaradawi itu hafizahullah, beliau itu sangat keras dalam menfatwakan haramnya riba dan dunia perbankan konvensional itu. Tapi kalau Anda baca fatwa beliau tentang hukum gaji orang kerja di bank itu halal, nanti silakan dirujuk saja, saya bilang. Saya bukan mufti, saya bilang. Anda rujuk saja fatwanya Yusuf Qaradawi, saya bilang. Atau sekali waktu Anda buka websitenya Profesor Dr. Faisal Haq misalnya, pakar usul fikih itu. Silakan Anda baca di situ. Sependek yang saya ketahui, kalau di Dakta itu ada Ustadz namanya Abu Himam, orang Persis beliau. Ustadz C.C. Zainuddin kalau salah nama aslinya itu. Abu Himam di Dakta. Itu beliau, saya pernah dengar langsung di Dakta itu beliau termasuk yang mengutip hasil mubahasa Persis. Itu beliau termasuk yang menghalalkan gaji di bank. Saya bilang silakan dirujuk aja, saya bilang. Itu kalau saya ngomong saya gitu, karena saya bukan mufti ya. Saya bilang silakan dirujuk aja ke ahlinya itu, saya bilang. Itu yang pertama. Tapi ada juga orang yang ke saya ngomong gini, saya ini gampang Ustaz, saya ragu-ragu, saya nggak tenang. Saya bilang kalau nggak tenang ya keluar, saya bilang. Karena hadisnya jelas, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu pada yang kamu nggak ragu. Lah kalau kamu ragu kerja di sini nggak tenang karena kamu merasa sini kok mengandung unsur riba,
Kalau nggak tenang tinggalkan. Da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Apalagi kalau sampai berkeyakinan itu haram. Nah, kalau itu memang haram, maka harus segera ditinggalkan. Kenapa? Karena pada dasarnya seseorang yang meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Man taraka lillah fawadallahu khairam minhu. Itu rumus dasarnya. Nah, cuman saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan ustadz yang sebelumnya mungkin bekerja di bank, terus kemudian banyak menganalisa kasus-kasus terkait pekerja-pekerja di bank, terus yang ingin hijrah atau keluar, itu beliau, para ustadz-ustadz teman-teman saya yang saya ajak diskusi itu sering mengatakan begini, kalau bahasa usul fikihnya itu gini, menghilangkan kemadorotan itu tidak boleh dengan cara menimbulkan kemadorotan yang baru yang lebih besar. Jadi kan dia kerja gitu, dia dapat gaji kan. Secara sunatullah, ini kita bicara secara sunatullah, anak-anak dan istri kan tercukupi dengan izin Allah melalui gaji dari bank itu. Oke lah, menurut yang bersangkutan ini haram. Karena haram berarti dia harus keluar kan. Makasih, jazakallah khair. Jadi karena dia merasa ini haram berarti dia harus keluar kan. Nah, berarti dia ingin menghilangkan madorot. Tapi catat, menghilangkan madorot tidak boleh menimbulkan madorot yang baru yang lebih besar lagi. Jangan sampai begitu dia mengambil keputusan berhenti dari bank tadi itu, begitu dia berhenti secara ekstrim, terus kemudian mohon maaf, keberadaan anak istrinya itu secara sunatullah tadi ya, secara muamalah tadi lantas menjadi lebih tidak maslahat alias madorot tadi itu. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Oke lah, yang ditampakkan kepada kita selama ini kan ex bankir apa namanya, enggak Bang? Pokoknya bekas orang-orang bank yang berhenti bikin komunitas sukses, sing bangkrut ya wake. Cuman nggak kelihatan aja. Ya macam-macam lah, macam-macam. Tapi maksud saya kalau kita pakai objektif pandangan hukum Islamnya, menghilangkan madorot itu harus, tapi jangan sampai menimbulkan madorot yang baru yang lebih besar. Terus sarannya apa? Kalau kata para ustadz teman-teman saya ini, itu beliau bilang, sudahlah bikin kuda-kuda dulu aja kalau mau hijrah itu. Kalau kuda-kudanya sudah cukup kuat, bismillah keluar. Itu solusi tengahnya itu untuk menghilangkan madorot, jangan sampai menimbulkan madorot yang baru yang lebih besar. Nah, cuman ya tadi saya ulang, saya harus sampaikan kepada Anda semua termasuk saya sendiri bahwa riba itu haram, titik, itu jangan ditawar itu. Jadi riba itu haram, titik, jangan ditawar. Nah, perkara tadi gaji orang kerja di bank bagaimana, itu diskusi ilmiahnya ada. Mengenai bagaimana hukum nabung di bank konvensional itu ya juga semua ada ketentuannya. Jadi semua ada diskusi-diskusi hukumnya yang itu nggak bisa kita pukul rata, karena kalau dipukul biasanya ya nggak rata, benjol dari itu seperti itu. Itu yang harus kita pahami bersama ya. Jadi tolong itu agar kita lebih mudah untuk berlapang dada mensikapi perbedaan-perbedaan pendapat, terutama terkait dengan masalah muamalah kontemporer sekarang ini. Itu terkait dengan riba tadi. Terus kemudian sebenarnya kalau mau kita objektif ya, kalau kita mau objektif kajian tentang riba, itu nun sewu nggih, mata uang Anda itu riba semua itu. Kalau kita mau objektif, riba apa? Riba fadl. Kalau bahasanya ulama-ulama fikih kontemporer sekarang, kalau menggunakan bahasa lebih sopan dikit itu namanya ribawi. Jadi bukan riba tapi ribawi. Riba kan riba jelas. Kalau ribawi itu mengandung unsur riba. Tapi kalau sebenarnya sih ya riba itu sendiri. Kenapa? Karena gini, saya mau tanya. Uang kita itu kalau ditukar ke real atau ke dolar, ada selisihnya enggak? Ada, harusnya kan nggak boleh ada selisih. Itu kan namanya fadl, ada kelebihan di situ. Oh Ustadz, itu selisih kan dalam rangka untuk disepadankan Ustadz, nilai tukarnya. Iya, tapi buktinya buy sell-nya aja beda. Saya itu ke bank syariah tertentu, saya nggak sebut nama bank syariahnya ya. Nuker dolar karena adik saya mau ke Mesir saat itu. Nuker dolar itu saya rupiah ke dolar itu maksudnya.
mau beli ya namanya, beli dolar. Itu saya lihat di ada daftar harganya itu loh. Beli, ya jual itu beda. Padahal bank syariah itu. Berarti ada nilai lebih. Berarti apa? Riba fadl. Kalau mau konsisten ya, kita menggunakan mata uang kertas itu saja sudah riba itu. Sehingga dulu ketika saya masih aktif di Dewan Dakwah itu ada kawan di Dewan Dakwah baru dengar sepotong itu. Itu uangnya dibakar itu sama dia. Jadi karena dia baru ngerti bahwa uang itu riba atau ribawi, karena dia saking semangatnya giroh ngajinya itu dibakar uangnya itu. Uangnya dibakar, begitu dibakar tuh dia tengok. Nyapa? Iya, saya baru ntar saya pulang naik angkot bayar pakai apa katanya. Terlalu semangat duitnya dibakar, untungnya nggak banyak. Terlalu semangat. Jadi ya kalau bahasa sederhananya, kita ini hidup di masa dimana Nabi bilang itu. Apa kata Nabi? Kalau dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, akan ada masa di mana riba itu merajalela. Siapa yang menghindarinya, dia akan kena debunya. Saya ulang ya, akan ada masa di mana riba itu merajalela, dan siapa yang menghindarinya, dia akan kena debunya. Nah sekarang sekarang zaman kita sekarang ini, di mana kita memang tidak bisa menghindari itu, tapi kita tetap berusaha menghindari. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengenai, mohon maaf. Ini terlepas dari apakah Anda orang bank syariah atau bank konvensional. Saya harus sampaikan apa adanya ini. Kan sementara ini kan banyak orang yang mengajak orang untuk nabung di bank syariah. Bagus. Itu kesadaran orang untuk bermuamalah secara syariah, itu bagus. Itu tidak ada masalah dan saya senang. Saya ulang, saya senang. Cuman saya mau sampaikan begini. Sebenarnya masing-masing itu punya risiko. Kalau kita bicara risiko, ini objektif kajian saja ya. Ini masing-masing punya risiko sebenarnya. Nah, nanti kalau masih ada rekamannya, statement saya ini bisa dikonfirmasi ke kajian muamalahnya Dr. Muhammad Arifin Badri. Karena saya menukil dari kajian beliau. Yang Dr. Muhammad Arifin Badri itu. Ya. Beliau dari situ kajiannya. Nah, ini analisa yang menarik menurut saya. Jadi gini ya, oke lah, misalnya sebagian kita berpendapat bunga dari bank konvensional itu misalnya riba. Kalau kita nabung di bank konvensional itu riba misalnya. Tapi jangan salah, dalam konteks Indonesia menurut beliau, nabung di bank syariah itu juga punya risiko memakan hak orang lain. Jadi saya ulang ya, kalau Anda nabung di bank syariah dalam konteks Indonesia, itu Anda berisiko memakan hak orang lain. Beliau itu mencontohkan kasus begini. Ini kata beliau. Saya di Saudi, kata beliau, saya di Saudi itu kalau teman-teman saya nabung di bank di Saudi, misalnya nabung dengan akad mudharabah, nabung misalnya 1 miliar gitu ya, itu belum dapat bagi hasil kecuali paling enggak selama 5 tahun. Jadi begitu uang, misalnya Bapak nabung, misalnya Bapak Maman nabung di bank konvensi, di bank syariah di Saudi sana ya, 1 miliar US dollar maksudnya, amin, insyaallah. Nah, terus kemudian itu bank itu nanya, kata ini cerita beliau bukan kata saya, uangnya mau taruh di mana? Karena kan akad investasi kan, uangnya mau taruh di mana? Di hotel misalnya, hotel mana? Kan hotel banyak tuh. Oh ya, saya taruh di Hotel Makarim Ajiat misalnya. Taruhlah di Hotel Makarim Ajiat, investasi. Uang Pak Haji Maman 1 miliar US dollar ditaruh di mana? Di Hotel Makarim Ajiat. Itu Pak Haji Maman nggak langsung dapat bagi hasil dalam waktu 1-2 tahun itu nggak dapat. Biasanya 5 tahun baru dapat. Sehingga ketika dapat itu Pak Haji Maman tuh tenang mendapatkannya. Kenapa? Karena jelas ini bagian beliau dan beliau bisa memantau keuangan beliau melalui pergerakan hotel yang memang beliau naruh uang di situ. Jadi nerima uang itu nggak ragu-ragu, itu kalau di Saudi. Jadi andaikan di Indonesia seperti itu bagus. Cuman masalahnya di kita kan enggak. Anda nabung 1 miliar misalnya. Terus kemudian Anda nggak pernah ditanya ditaruh mana uangnya, kan apa di jalan tol, apa di
warteg apa di mana, apa di restoran mana, kan enggak toh. Anda pokoknya nabung gitu aja kan. Tahu-tahu bulan depan Anda sudah dapat bagian hasil. Padahal Anda baru nabung sebulan. Antara yang nabung 10 tahun sama yang sebulan dengan angka yang sama bagi hasilnya sama. Pertanyaannya, kalau yang lama kan sudah menghasilkan. Nah kalau yang baru, dari mana Anda tahu Anda menghasilkannya? Nah inilah ada jamaah saya, bos roti, itu langsung nanya ke Bank Syariah itu. Saya baru nabung loh, kenapa saya sudah dapat bagian hasil? Jawaban yang di Bank Syariahnya itu bilangnya apa? Uang Bapak kami tanam di lembaga, di sebuah usaha yang sudah berjalan. Lah pertanyaannya, dari mana saya tahu itu? Dari mana saya tahu bahwa uang saya itu ditaruh di sebuah keuangan yang sudah, ya kan enggak tahu, itu enggak dijawab sampai sekarang itu. Inilah masalahnya kita ini, Pak. Masalah kita itu di sini ini. Nah, ketika kita mau membuat seperti itu, pertanyaannya apakah bank induknya mengizinkan, itu masalahnya. Ini kritiknya ya. Ini mohon maaf, saya tidak mengkritik syariahnya loh ya. Saya mengkritik pelakunya. Dan ini bukan kritik saya juga sebenarnya, ini kritik para ustadz yang lain, termasuk diantaranya adalah ya tadi Ustadz Muhammad Arifin Badri itu. Ini diskusinya ya. Jadi saya ulang ya. Jadi syariahnya jangan dikritik. Wong syariah itu udah benar, tidak ada masalah. Tapi pelaku syariahnya itu kadang mesti juga harus mohon maaf dikritik. Karena jangan sampai kemudian ya tadi ada risiko memakan hak orang lain. Karena saya ulang ya, kalau riba itu tobatnya cukup berhenti, tapi kalau memakan hak orang lain itu tidak cukup hanya berhenti, tapi juga harus mengembalikan hak itu. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Nah, bagaimana? Sama-sama punya risiko ya. Nah, sama-sama punya risiko. Nah, berarti ya wis padha-padha duwe risikone, sampean milih mawon lah, monggo. saya enggak ikut-ikut. Tapi tetap ikut saya. Gimana nggak ikut? Kondisinya seperti ini. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Terus kemudian fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakan, dalam arti tidak melakukan berhenti tadi itu dari mengerjakan riba itu, tidak meninggalkan sisa riba tadi itu, maka fa'danu, umumkanlah, maka ketahuilah atau beritahukanlah atau umumkanlah biharbi minallah, bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ngajak perang, nantang perang. Fa'danu biharbi minallah, maka umumkanlah perang yang itu ditantangkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan apabila kalian bertobat maka bagi kalian pokok dari harta kalian. La tadlimuna wa la tudlamun, dan kalian tidaklah menganiaya dan tidak pula akan dianiaya. Dalam Islam itu enggak boleh zalim, dan kita juga tidak boleh mendolimi. Mendolimi itu tidak boleh, dizalimi jangan sampai terjadi, kira-kira gitu. La tadlimuna wa la tudlamun. Makanya dalam akad muamalah Islam itu segala bentuk akad yang mengandung unsur kedzaliman itu tidak boleh. Nah, jadi segala bentuk akad yang ujungnya itu akan mendolimi pihak lain itu pada dasarnya terlarang. Nah, itu tidak boleh. Itu hati-hati. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut, Al-Baqarah 278, 279, itu berkenaan dengan pengaduan Banil Mughirah kepada gubernur Mekah Attab bin Asyad setelah Fathu Mekah tentang hutang-hutangnya yang berriba sebelum ada hukum penghapusan riba. Kepada Banil Amr bin Auf dari suku Thaqif, Bani Mughirah berkata kepada Attab bin Asyad, kami adalah orang yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba. Maka berkata Bani Amr, kami minta penjelasan atas tagihan riba kami. Maka Gubernur Attab menulis surat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijawab oleh beliau sesuai dengan ayat tadi Al-Baqarah 278 sampai 279.
Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Ibnu Mandah dari Al-Kalbi dari Abu Saleh yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Bani Saqif ini antara lain Mas'ud, Habib, Rabi'ah dan Abdu Yalail. Mereka ini termasuk Bani Amr dan Bani Umair. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah. Jadi sababun nuzulnya yang masalah riba itu kemudian muncul atau turun ayat ini. Saya kira ini terkait dengan ayat ini. Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, silakan yang mau tanya dulu nih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan era digital, Ustaz. Nggih. Jadi mungkin uang kertas itu 2030 mungkin sudah enggak ada. Yang mengenai tadi uang kertas itu nilai itu biasanya di backup dengan dolar emas. Mas. Cuma sejak 2017 itu Amerika itu minta dolar juga udah diskon emas lagi. Diskon project. Nah, yang saya pikirkan itu di era digital ini itu antara orang kaya dan orang miskin pada saat sistem satelit ketabrak meteor atau kupon ada kupon itu malah beda semua karena antara orang miskin dan orang kaya itu right off semua ini. Nah ini sikap sistem ribawi dari sistem digital gimana Ustaz? Memang ini ya ke depan ini kayaknya memang kita ini kalau nggak pandai-pandai betul memahami tentang masalah muamalah terutama sesuai dengan tuntunan syariat Islam, kita akan terjebak kepada kekayaan virtual itu. Jadi orang merasa punya banyak tapi secara fisik sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Sehingga ketika betul kata Bapak tadi, ketika kemudian terjadi misalnya satelit ketabrak oleh meteor atau apapun yang terkait dengan masalah itu atau ada kerusakan-kerusakan yang sengaja atau tidak terkait itu bisa orang betul bisa melarat mendadak. Kita tidak usah jauh-jauh ya. Ustadz Abdul Somad itu pernah cerita tentang temannya yang beliau itu sebelumnya aktivis Syiah. Ketika temannya ini tobat dan kembali ke Ahlus Sunnah, itu ketika mau ngambil uangnya di bank itu kaget ya, karena uangnya itu dinolkan. Itu Ustadz Abdul Somad pernah cerita itu. Jadi uang itu bisa dinolkan tiba-tiba. Yang tadinya uangnya banyak itu tiba-tiba dinolkan. Betul-betul habis uangnya itu tiba-tiba. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ke depannya itu ya kalau mau konsisten dengan sistem muamalah dalam Islam, tentu kita jangan mudah terprovokasi untuk lantas ya tadi memiliki aset hanya secara virtual saja. Bahwa nanti keadaan memaksa kita untuk menggunakan sistem itu ya wallahu alam bisawab ya bagaimana nanti tantangannya, cuman yang pasti upayakan tetaplah kita ini memiliki aset yang tetap bersifat fisik tadi, terutama dalam bentuk emas dan perak atau logam-logam mulia itu usahakan tetap memiliki, jangan sampai tidak memiliki, karena kalau kita terbawa kepada arus gelombang pemikiran dan gaya hidup yang mengarah kepada serba virtual tadi itu ya tadi kita kayak tadi merasa punya banyak padahal kita nggak punya apa-apa, sehingga ketika sistem itu rusak atau sengaja dirusak memang betul-betul bisa nol mendadak itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terlepas dari apapun itu wallahu a'lam bishawab ya mudah-mudahan fitnah akhir zaman ini kita bisa diselamatkan oleh Allah darinya ya. Amin Allahumma amin. Karena ini bagian dari fitnah akhir zaman. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain. Monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini pertama. Ketika kita datang pada seseorang atau mau membalikan kepada seseorang, kemudian orang itu sudah pindah atau kemana sudah tidak jelas, apakah bisa diganti dengan kita diniatkan untuk membayar kepada orang tersebut? Karena orang itu sudah pindah, sudah benar-benar atau mati. Dan juga masalah banknya Pak, kita tidak bisa terlepas dari bank. Dan
uang masjid juga sudah terima. Di masalah bagaimana solusinya Pak supaya kita aman, karena itu kan masuk riba ya atau mana. Jadi status bank kalau misalnya riba atau enggak. Kemudian katanya yang riba itu yang apa apa ya, tak perlu riba tidak perlu apa. Itu bagaimana sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai utang ya. Jadi gini Pak, pertama sebisa mungkin memang kita menemukan orangnya. Kalau tidak bisa menemukan orangnya, kita obok-obok di Facebook nggak ada, di Twitter nggak ada, di Google nggak ada, di database sekolah kita zaman dulu juga nggak ada semua lah. Misalnya nggak ketemu orangnya kan gitu Pak maksudnya ya. Kita mau bayar kan maksudnya kan, cuman nggak ketemu kan. Ahli warisnya juga nggak ketemu. Maka yang pertama kita minta ampun kepada Allah untuknya. Jadi mintakan ampun kepada Allah untuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekah atas nama yang bersangkutan. Tapi dengan catatan, kalau sewaktu-waktu nanti kita ketemu sama ahli warisnya atau ketemu sama yang bersangkutan, tetap harus bayar. Jadi silahkan, itu bukan kata saya, kata Ibnu Taimiyah itu. Jadi yang mengatakan itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu menyarankan untuk orang yang punya sangkut paut muamalah, yang nggak jelas di mana rimbanya orangnya itu, pertama itu mintakan ampun untuk yang bersangkutan kepada Allah. Jadi kita kalau istighfarnya yang dipakai oleh Imam Ghazali dan Minhajul Abidin itu astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu kan ada minta ampun pada Allah untuk orang-orang yang kita punya kewajiban kepada mereka, termasuk untuk membayar hutang itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau kata Ibnu Taimiyah dikutip oleh Syekh Sabiq dalam fikih sunnahnya, itu mengatakan ya sudah, sedekah saja atas nama yang bersangkutan, tapi dengan catatan kalau sewaktu-waktu nanti kita ketemu dengan yang bersangkutan atau ketemu dengan ahli warisnya, kita tetap harus bayar. Jadi tetap harus bayar, Pak. Itu dasarnya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, saya katakan tadi ya, kita ini hidup di sebuah sistem yang sekarang ini itu sudah masuk ke ranah yang Nabi bilang tadi, bahwa riba itu telah merajalela. Siapapun yang menghindarinya dia akan kena debunya. Terus misalnya uang masjid nggak taruh di bank misalnya, atau uang kita nggak taruh di bank, terus taruh di mana? Di bawah bantal gitu, atau di kaleng, atau di mana? Kalau kata Pak Haji Maman malah kepikiran, malah bingung. Jadi akhirnya ya terpaksa. Jadi keadaan sekarang ini kan keadaan yang kita dipaksa, Pak. Dipaksa untuk mau tidak mau menggunakan sistem itu. Dan pada kondisi seperti itu ya saya bilang tadi tidak apa-apa. Kenapa? Karena al-hajatu tanzilum manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah, itu kaidahnya. Jadi kondisi yang mendesak seperti ini itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Jadi kalaupun misalnya kita mau konsisten itu dilarang, tapi kondisi ini memaksa kita untuk seperti itu, sehingga mau tidak mau ya sudah terpaksa. Namanya terpaksa itu gimana sih? Ya sudah, namanya juga terpaksa. Jadi kalaupun kemudian Bapak membuka rekening misalnya terlepas itu bank syariah atau bank konvensional, yang maksud saya itu kan karena kebutuhan yang mendesak, Pak, di dalam konteks kekinian ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, Pak. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak, monggo Pak Haji, monggo. Yang sudah pernah dijelaskan mengenai halalan Anissa. Oh iya. Itu prakteknya seperti apa? Maksudnya kaitannya dengan apa namanya? Ya kenyataannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada seorang wanita yang sudah di atas 60, tidak menikah, tidak punya anak, tidak punya suami, hartanya ini pembagiannya seperti apa? Dia punya saudara, misalnya ada 5 orang, ada laki-laki, ada perempuan. Dia meninggalkan harta karena dia bekerja. Nah, dalam masa-masa 60 ini kan, 65, sudah siap dipetik. Persiapannya gimana dia supaya apakah tadi membagi, kalau seandainya ada waris atau hibah seluruhnya, seperti apa gitu? Artinya solusinya Pak Ustaz. Oke. Terima kasih Baik. Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalalah ya, kalalah. Kalalah itu kalau dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa
Sebentar nih. Ayatnya ayat 176 ya. Katakan yas'alunaka yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ini imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falha nisfu ma tarak. Jadi seorang yang tidak memiliki anak, tidak memiliki anak dan dia memiliki satu saudari perempuan, maka baginya itu separuh dari apa yang dia tinggalkan, dan dia mewarisinya jika seandainya tidak ada baginya seorang anak. Dan apabila 2 orang, maka baginya adalah 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil untsayain, dan seterusnya tadi. Intinya dia ini gini ya. Jadi gini, ada seorang wanita. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Terus dia tidak punya anak. Tapi dia punya saudara atau saudari. Maka hukum saudara atau saudari ini ada rinciannya. Pertama, kalau dia hanya punya satu saudari. Jadi kalau dia hanya punya satu saudari, maka satu saudari ini mendapatkan separuh dari apa yang menjadi tinggalannya. Kalau cuma satu saudari. Lah terus separuhnya kemana gitu Pak Haji ya? Nah, itu ada teori namanya rot Pak Haji. Dikembalikan lagi. Dikembalikan kemana? Ke ashabul furud. Ashabul furud itu siapa? Yang punya bagian pasti. Berarti ya akhirnya kembali ke yang bersangkutan lagi itu Pak Haji. Itu satu. Kalau misalnya perempuannya 2 kan 2/3 itu atau lebih 2/3. Kalau 2/3 sisanya kemana? Sama, rot dikembalikan lagi. Ke siapa? Ashabul furud, dibagi lagi. Nah, jadi dibagi lagi ke ashabul furud tadi itu, karena sama-sama perempuan kan. Lah kalau ada laki ada perempuan, kalau ada laki ada perempuan, maka ketentuannya bagian saudara laki-laki 2 kali dari bagian perempuan, dan itu sifatnya sisa. Habis malah itu Pak Haji. Habis di situ sudah enak itu. Jadi misalnya ada saudara laki-laki, ada saudari perempuan, berarti kan mendapatkan sisa itu. Nah kalau mendapatkan sisa berarti kan ya nggak ada lagi semuanya berarti kan. Ya itu dibagi bagian saudara laki-laki 2 kali bagian saudari perempuan. Jadi nanti berlaku dirot, dikembalikan gitu Pak Haji. Dikembalikan kepada siapa? Kepada ashabul furud. Ashabul furud itu siapa? Orang yang mendapatkan bagian pasti. Ya siapa? Ya dia sendiri. Ya, jadi otomatis sebenarnya itu ya kembali ke mereka semua. Ashabul furud itu. Gitu Pak Haji yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Prinsipnya kalau ada warisan ya. Nggih. Kalau dia menghibahkan Semasa hidup berarti. semasa hidup. Atau dia membuat wasiat bahwa dia ini begini-begini. Ini kan katanya wasiat itu tadi kaitannya dengan hukum. Jadi tidak boleh berwasiat kalau dia memang tadi hukumnya sudah jelas. Ya. Jadi kepada ahli waris dan Ya, betul. Pertama hibah dulu, saya jawab yang hibah dulu aja. Pemindahan hak seseorang kepada orang lain itu bisa melalui hibah, bisa melalui wasiat, bisa melalui waris. Kalau melalui hibah, payung hukumnya hadis Bukhari. Ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Bashir, Nu'man bin Bashir, itu akan mendapatkan hibah dari ayahnya. Terus kemudian ibunya nggak terima gara-gara Bashir ini sahabat Nabi juga, akan memberikan harta hanya kepada satu anaknya yaitu Nu'man. Terus kata anaknya Bashir, Nu'man, beliau bilang, ya saya nggak mau terima hibah ini kecuali Rasulullah jadi saksinya. Karena ibunya nggak terima, wong anaknya banyak, masa yang kasih cuma satu. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, aukamakol dalam hadis Bukhari itu Pak Haji. Kata Nabi, anakmu cuma satu ini, banyak ya Rasulullah, kamu kasih semua? Enggak. Kata Nabi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata Nabi, takutlah kamu kepada Allah, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Kalau kamu mau kasih semua, jangan dikasih cuma satu, semua dikasih. Nah itu menunjukkan bahwa hibah semasa hidup itu sah Pak Haji, tidak apa-apa.
Cuman karena itu anak, jadi nggak ada ukurannya. Cuman dalam konteks saudara ini Pak Haji, itu memang ada ukurannya. Ukurannya berapa? Tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau kepada anak itu memang nggak ada ukurannya, karena ukuran itu ma'ruf kalau kepada anak itu. Tapi kalau kepada saudara ada ukurannya berapa tadi? Tidak boleh lebih total 1/3 dari total harta kita itu kalau hibah. Nah, terus kalau wasiat itu diberlakukan juga Pak Haji, asalkan tidak berbenturan dengan hak waris. Sehingga kalau wasiat itu kepada orang lain berlaku Pak Haji. Nah, itu sama, tidak boleh lebih dari total 1/3 harta orang itu. Nah, itu. Tapi kalau itu diwasiatkan kepada si ahli waris saudaranya nggak berlaku, yang berlaku hukum waris karena berbenturan antara wasiat dengan hukum waris. Nah, yang terakhir menggunakan hukum waris itu sendiri Pak Haji. Nah, hukum waris itu tadi kalau saudarinya cuma satu, otomatis dia ada lebih separuh kan, yang itu harus dikembalikan lagi namanya rod. Kalau kemudian saudarinya perempuan 2/3 dibagi, nanti ada sisanya dikembalikan di rod, dikembalikan kepada. Nah, yang enak itu kalau ada saudara laki-laki, ya sudah sisa, habis, sudah selesai. Gitu Pak Haji. Wallahu alam bisawab gitu. Nggih, saya kira. Sami-sami. Ada lagi yang lain? Enggak Pak. Sutisna apa Supriyatna lupa? Supriyatna. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi penjelasan saya tentang kalalah itu pakai ilmu waris tadi itu Pak. Iya betul, iya betul. Jadi ujungnya nanti memang berlaku ketentuan kan di dalam ilmu waris itu nanti ada cabang-cabang pembahasan yang memang itu tidak dirinci dalam Quran dan Sunnah, dan itu menjadi ijtihad Khulafaur Rasyidin. Termasuk di antara ada namanya aul, ada namanya rod, itu nanti di antara. Tadi itu berlaku rod tadi Pak. Untuk kasus tertentu berlaku rod. Untuk kasus tertentu nanti bisa berlaku pembagian secara habis tadi itu. Makanya tadi ketika Pak Haji Maman nanya, saya jawab pakai pendekatan ilmu waris termasuk dalam kasus kalalah tadi itu. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Nggih. Betul Pak gitu. Nggih. Ada lagi yang lain silakan. Belum suruh ya? Belum. Sebelum itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas. Monggo Pak Haji. Ini kaitan dengan kekinian Pak Ustaz. Nggih. Berkaitan dengan balik lagi COVID-19. Mohon maaf kalau saya bertanya dalam pengertian begini. Sampai sejauh mana kita akan meninggalkan masjid kalau kita berpendirian tadi bahwa lebih baik di rumah gitu. Karena sekarang kalau tidak salah sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan Pak Ustaz. Nah, ini 4 bulan ini kita tetap belum tahu sampai Desember juga barangkali apakah kita akan seperti begini gitu Pak Ustaz. Jadi kita yakin udahlah, kan ada fatwa bahwa di rumah saja. Karena kalau menurut ahli-ahli yang disebut new normal itu sebenarnya hanya pembohongan bahwa kita tidak akan kembali normal gitu Pak Ustaz. Karena sudah ada penyakitnya dan itu suatu ketika akan muncul lagi gitu. Sehingga kita tidak akan lepas tadi dari masker, jarak gitu. Nah, ya pertanyaan saya seperti itulah. Toh kalau misalnya mohon maaf kalau saya meninggal, saya tetap ingin di masjid Pak Ustaz, disolatkan. Nah, jangan sampai saya meninggal itu karena tidak ke masjid. Ujung-ujungnya kalau meninggal disolatkan gitu ke masjid. Itu barangkali ya. Tanyakan menjadi pertanyaan besar buat saya. Baik. Pertama, kalau kita bicara kasus yang terkait sebut saja COVID-19 ini pertama bisa berlaku hukum perseorangan dulu. Kita bicara hukum perseorangan dulu. Bahwa bagi sebagian Anda, bagi sebagian kita yang mungkin masih merasa khawatir sangat ya. Karena saya punya, ini paling enggak yang curhat ke saya ya. Ada beberapa ibu-ibu itu yang nanya ke saya itu, karena beliau ini ditahan oleh suaminya, nggak boleh keluar sama sekali. Itu dari bulan, ada yang dari bulan Februari, ada yang dari bulan Maret. Itu sampai bilang gini, tolong doakan saya Ustadz, semoga COVID selesai, saya tidak gila katanya.
Sampai yang bersangkutan ini keluar nyolong-nyolong dari suaminya keluar ke GS. GS itu kayak minimarket itu ya. Itu ketahuan suaminya diomelin habis-habisan. Ya, saking takutnya itu, saking takutnya. Suaminya. Ada lagi yang mau silaturahim ke ibunya, yang rumah ibunya itu cuma 10 menit dari rumahnya. Itu dilarang sama suaminya. Pokoknya sampai minta doa sama saya, semoga saya tidak gila selepas Covid ini Ustaz. Ya, artinya untuk orang-orang yang memang, mohon maaf Haji, ketakutannya sangat seperti ini, memang syariat memberikan keringanan untuk silakan di rumah saja. Kok syariat itu tidak akan paksa orang takut. Namanya orang takut mau gimana bagi orang takut Haji? Bagi yang takut loh Haji ya. Bagi yang takut. Iya parno, yang panik. Jadi ini kalau kita bicara hukum perseorangan. Tapi mohon maaf ya, fakta di lapangan kan, sebagian Anda ada yang sudahlah, yang penting saya berhati-hati, saya berusaha menjaga kesehatan saya sebisa mungkin, dan saya tidak ada rasa khawatir ke masjid, ya saya bismillah saya ke masjid ya. Silakan ke masjid, itu berlaku hukumnya. Itu kalau kita bicara hukum perseorangan. Nah, kalau kita bicara hukum masyarakat terkait dengan keseluruhannya, nah saya mau tanya, misalnya ada 10 orang, ada 10 orang berani. Terus dari 10 itu ada 1 yang takut. Kira-kira yang berani mempengaruhi yang takut atau yang takut ini mempengaruhi yang 10 itu? Yang terjadi kebanyakan apa? Kebanyakan adalah yang 10 ini terpengaruh oleh kepanikan 1 orang ini. Sehingga non saya Pak Haji ya, ketika saya awal-awal Covid dulu itu alasan masjid terhadap saya, paling enggak yang terhadap saya itu macam-macam. Ustadz ini DKM berani, jamaahnya nggak berani. Ini ada yang DKM-nya nggak berani, jamaahnya berani. Ada yang DKM sama jamaahnya berani, tetangganya yang nggak berani. Itu macam-macam. Jadi ini kan kolektif namanya. Ya sudah, kalau sudah begitu, yang kata putusnya sebenarnya di pemerintah sebenarnya. Kata putusnya di pemerintah. Maka mohon maaf ya, ketika kemudian pemerintah membuat peraturan kayak kita sekarang alhamdulillah diizinkan bisa sholat Jumat walaupun dengan cara social distancing. Kemudian kita diizinkan untuk mengadakan aktivitas pengajian walaupun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya paling enggak untuk langkah-langkah awal ini kita syukuri dulu lah Pak Haji. Kita syukuri dulu yang ada ini. Pelan-pelan ke depannya mudah-mudahan kita betul-betul kembali bahkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Walaupun kita nggak bisa membayangkan ya. Karena ada yang mengatakan ini bisa sampai 2024. Ada yang mengatakan sampai wallahu a'lam bisawab. Ini tahun ini haji katanya tidak ada saja, sudah kita tahu gimana rasanya gitu ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi bismillah Pak Haji, jalani saja sebagaimana ketentuan pribadi kita masing-masing dulu. Mengenai hukum masyarakatnya solusinya hanya ada di pemerintah menurut saya. Tinggal bagaimana pemerintahnya meregulasi ini dengan cara yang baik. Yang mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi lebih baik. Dan kita nggak bisa bayangkan, nggak bisa bayangkan. Wallahu a'lam bisawab, saya kira. Sama-sama Pak Haji. Cukup dulu ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.